Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Rian Iswandi, salah satu mahasiswa STT Cipasung, jurusan Teknik Informatika, semester 6, kelas karyawan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal bisnis mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi, yang mana tugas ini menjadi tugas akhir pada UAS semester sekarang, di mana proposal bisnis yang saya buat sebelumnya itu berjudul mengenai perpustakaan digital yang diterapkan di SMK Komunika Prestasi Gentur. Untuk agenda presentasi kali ini ada beberapa poin, dimulai dari latar belakang dan mungkin diakhiri dengan kesimpulan. Langsung saja kita menginjak ke materi selanjutnya. Baik, di latar belakangi kenapa saya mengambil judul proposal bisnis ini. Yang pertama, akses informasi harus cepat dan praktis di era digital. Sebagaimana yang kita ketahui dari zaman saya sekolah, mungkin yang namanya perpustakaan pasti itu ada bangunannya berbentuk fisik, bukunya juga berbentuk fisik. Di era sekarang, era digital lebih dikedepankan, apapun serba digital, termasuk salah satunya perpustakaan. Sekolah ini menginginkan digitalisasi dalam hal perpustakaan, karena sebelumnya juga sekolah ini sudah menerapkan sistem digitalisasi di beberapa aspek, contohnya dalam sistem absensi online dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini sekolah SMK Komunika Prestasi Gentur yang terletak di Desa Rancapaku, Kecamatan Padakembang, ingin membuat suatu inovasi, yaitu perpustakaan digital yang dilatar belakangi memang di sekolah tersebut untuk fasilitas perpustakaan memang kurang memadai. Kemudian yang kedua, SMK KPG ini perlu memanfaatkan teknologi yang sudah tadi dijelaskan bahwa di era digitalisasi sekarang ya serba teknologi lah ya. Terlebih dari SMK ini juga ada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, yang mana terhadap teknologi tentu ingin terus berinovasi, salah satunya membuat aplikasi perpustakaan digital. Kemudian yang ketiga, menjadi koleksi bahan bacaan digital. Nah, yang saya ketahui negara Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan SDM-nya yang kurang terhadap minat baca. Jadi kebanyakan orang Indonesia ini lebih membaca dari gadget daripada membaca dari buku fisik ya. Nah, maka dari itu peluang dari SMK KPG ini untuk mengalihkan dari buku ke dalam digital. Nah, ini akan menjadi peluang dan juga diharapkan akan menambah minat baca siswa maupun guru, demi meningkatnya SDM negara kita. Kemudian yang keempat, akses fleksibel bagi siswa dan guru. Ya, tentu saja ya, berbeda dengan perpustakaan secara fisik, karena saya juga mengalaminya. Ketika kita mau meminjam buku atau membaca buku di perpustakaan, itu proses dan segala macamnya tidak mudah ya, tidak simpel. Nah, dengan adanya aplikasi ini diharapkan ini menjadi fleksibel, baik itu bagi siswa maupun bagi guru. Jadi siswa dan guru bisa membaca buku tanpa harus ke perpustakaan, tanpa harus memenuhi syarat yang diajukan oleh pustakawan dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal menginstal aplikasinya, daftar dengan email, lalu kita bisa membaca buku. Kemudian dari latar belakang tadi muncullah tujuan dan target pasar, di mana tujuan yang pertama ini mempermudah akses dan peminjaman buku online.
Ya tentu saja yang namanya digitalisasi pasti untuk mempermudah akses ya. Yang tadi saya sudah jelaskan juga, perbedaan antara perpustakaan fisik dengan yang online itu pasti lebih mudah yang online atau yang digital. Kemudian untuk meningkatkan literasi digital dan budaya membaca. Nah, tadi juga sudah saya singgung dengan membaca dari gadget ini, adanya aplikasi ini di gadget diharapkan minat baca, budaya membaca di negara kita menjadi meningkat. Minimal di dalam kompleks sekolah tersebut. Nah, kemudian mungkin bisa menjadi tauladan bagi sekolah-sekolah yang lain dan bisa diterapkan juga di sekolah-sekolah yang lain. Kemudian integrasi dengan sistem akademik sekolah. Nah, ini juga aplikasinya disesuaikan dengan kebutuhan akademik sekolah. Jadi tidak sembarang buku yang bisa ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian efisiensi biaya operasional buku fisik. Nah, tentu saja kalau misalkan sekolah membeli buku itu harganya lumayan ya. Tiap tahun atau per 2 tahun satu kali itu selalu ada yang namanya proses pembelian buku kalau di sekolah tersebut. Nah, itu memakan biaya yang lumayan dan saya pikir itu akan continue ya. Nah, berbeda dengan aplikasi, mungkin ini bayarnya besar di awal, tapi kedepannya ini akan lebih enak masalah biaya. Kemudian akan terefisiensikan juga masalah biaya operasional. Nah, untuk target pasar atau sasarannya itu yang pertama ada siswa tentu saja, kemudian guru, staf sekolah, dan komunitas akademik eksternal. Itu bersifat opsional ya. Jadi kalau misalkan selain dari sekolah kita mau baca, ya silahkan, mau menginstal aplikasi tersebut silahkan. Cuman keterbatasannya itu buku yang ada dalam aplikasi ini yang lebih mengedepankannya itu buku yang dipelajari di sekolah. Mungkin kalau untuk novel atau komik itu tidak sekomplit kita membeli ya, hanya beberapa saja. Nah, untuk keunggulan dari aplikasi ini, yang pertama akses kapanpun dan dari manapun. Ya tentu saja yang namanya perpustakaan digital itu bisa diakses lewat Android ya. Nanti bisa diinstal melalui aplikasi Google Play Store ya. Nah, sementara kalau tidak salah ini akan diterapkan di Android terlebih dahulu. Mungkin kalau misalkan ini sudah berhasil, nanti bisa dikembangkan ke sistem operasi yang lainnya. Nah, kemudian fitur pencarian dan rekomendasi buku berbasis AI. Nah, hal ini memudahkan pencarian buku daripada di perpustakaan fisik pada umumnya. Ya tentu saja, sebagaimana yang saya alami ketika menjadi siswa, kita harus mencari rak buku dulu kan kalau di perpustakaan fisik. Kalau mau misalkan mencari contoh judul bukunya itu belajar komputer, nah kita harus cari dulu rak berkategori teknologi gitu kan. Nah, berbeda dengan aplikasi ini karena sudah mencantumkan fitur searching, jadi kita tinggal langsung klik saja judul bukunya apa sih, atau misalkan dari kata-kata yang mendekati judulnya seperti itu. Kemudian pengelolaan buku lebih praktis, di mana user dapat mengelola buku yang dibaca atau dipinjam. Nah, kalau perpustakaan fisik itu kan, kalau yang saya alami, siswa dikenakan minimal peminjaman buku. Nah, misalkan siswa ini dalam 1 bulan ini maksimal misalkan boleh meminjam 10 buku. Nah, kalau dalam aplikasi ini user baik itu siswa ataupun guru bisa meminjam buku lebih dari 10. Jadi tidak ada batasan dalam meminjam buku. Nah, kalaupun waktu itu ada waktu yang ditentukan dalam aplikasi ini. Misalkan kita akan membaca dalam jangka sebulan atau 1 minggu seperti itu. Kemudian untuk model bisnisnya, yang pertama itu
ada langganan premium di mana nantinya akses eksklusif untuk pengguna. Ya, sebagaimana aplikasi-aplikasi yang lain, itu pasti ada yang namanya aplikasi basic atau dasar, kemudian ada yang namanya aplikasi premium ya. Nah, diharapkan ini juga menciptakan aplikasi yang serupa di mana user bisa berlangganan premium yang bisa merasakan fitur-fitur yang tidak ada di aplikasi basic. Nah, misalkan kalau di aplikasi basic kita hanya bisa membaca buku saja tanpa bisa screenshot atau mendownload file PDF-nya. Nah, mungkin di bagian premium ini diharapkan user bisa mendownload file PDF-nya. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian kemitraan penerbit, di mana kerjasama konten digital atau penerbit buku. Nah, nanti kalau aplikasi ini sudah selesai, karena ini berkaitan dengan buku ya, dengan penerbit, maka kerjasama harus dilakukan. Kemudian ada tambahannya yaitu iklan edukatif. Nah, ini untuk sumber pendapatan tambahan saja. Kalau misalkan buku ini sudah aplikasi ini sudah berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan mungkin beberapa iklan edukatif itu bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai strategi pengembangan, di mana yang pertama itu ada yang namanya development. Dalam hal ini tentu saja kita harus bisa mengembangkan aplikasi atau website tersebut ya. Namun untuk sementara aplikasi ini masih berbasis mobile, belum membuat untuk websitenya. Kemudian dari proses pengembangan tadi lanjut ke dalam testing atau percobaan ya. Dalam hal ini integrasi sistem akademik sekolah sangat diperlukan. Kita harus bisa menyesuaikan apa saja kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian launch phase, di mana ini merupakan kampanye edukasi pengguna. Nanti akan ada beberapa pelatihan mengenai aplikasi tersebut, baik itu untuk administrator, baik itu untuk user ataupun yang lainnya. Nah, yang terakhir ada full deployment. Kalau yang ini aplikasi siap diproduksi dan siap digunakan. Berikut beberapa rincian estimasi anggarannya. Nah, yang pertama itu mengenai pengembangan platform, di sini tertulis 10 juta rupiah. Mungkin dalam hal ini sebenarnya saya kurang berpengalaman ya mengenai platform itu di harga berapa. Nah, cuman pasti yang namanya pengembangan platform itu kan berbeda-beda mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua ada lisensi buku. Ini dihargai 10 juta rupiah anggarannya. Tentu saja yang namanya hak cipta itu kan ada lisensinya ya. Salah satunya buku itu kan kita harus beli. Jangan sampai buku-buku yang ada di dalam aplikasi ini buku bajakan ya. Kita tidak menghargai karya orang. Jadi untuk lisensi buku kita tetap beli ya. Cuman perbedaannya dengan membeli buku biasa. Nah, kalau lisensi buku ini cukup sekali beli, jadi dapat dipakai dengan dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau yang buku fisik kan itu tiap tahun harus ganti. Nah, maka otomatis dalam biaya juga pasti lebih mahal ya. Kemudian mengenai sosialisasi dan pelatihan ini di harga 3 juta. Kemudian ada pemeliharaan sistem ya di harga 5 juta. Yang mana total keseluruhannya di kisaran kurang lebih 28 juta. Kemudian sumber daya yang perlu ada dalam hal ini, yang pertama ada tim IT yang mana bertugas sebagai pengembang dan pemelihara sistem. Kemudian ada guru dan staf sekolah, di mana poin ini sebagai manajemen konten ya, ataupun manajemen dalam hal aplikasi ini
pengen seperti apa gitu. Kemudian dalam hal pendanaan, tentu dalam apapun yang namanya pendanaan itu harus ada ya. Nah, dalam hal pendanaan ini diantaranya yaitu sekolah dan sponsor. Kesimpulan dari materi yang saya buat yaitu aplikasi ini setidaknya memberikan yang pertama solusi inovatif literasi digital. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan solusi dalam meningkatkan minat baca atau budaya baca di negara kita. Kemudian yang kedua, maksudnya efisien ini ya. Efisien dan meningkatkan kualitas pendidikan. Tentu saja semakin canggih teknologi, maka dalam hal budaya membaca juga kita tidak boleh ketinggalan. Dengan meningkatkan sistem digitalisasi dalam hal pendidikan, tentu akan meningkatkan kualitasnya juga. Kemudian strategi bisnis mendukung keberlanjutan sistem. Untuk materinya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.